Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Muti Alia. I am from Unit 1, Semester 5, majoring in English Education. Oke, kali ini kita akan membahas tenses. Tenses itu apa sih? Tenses a change in verb tense based on time and the nature of the activity or event. Jadi, tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadiannya. Tenses dibagi 4. Yang pertama adalah present, yang kedua adalah past, yang ketiga ada future, dan yang keempat adalah past future. Namun, tenses 4 ini dibagi lagi menjadi 16 tenses. 16 tenses ini yang akan kita bahas satu persatu di video ini. Yang pertama kita akan bahas simple present tense. Simple kata sederhana, sedangkan present waktu sekarang. Jadi simple present tense is simple sentence that we speak or say in the present moment. Jadi kalimat sederhana yang kita ucapkan atau kita katakan pada saat sekarang. Nah, fungsi dari simple present tense itu adalah general truth dan habitual action. General truth itu adalah menyatakan suatu fakta, sedangkan habitual action itu adalah kebiasaan yang dilakukan berturut-turut. Jadi kejadian yang kayak daily aktivitas kalian itu yang kalian sering lakukan itu menggunakan simple present tense. Nah, rumus simple present tense yaitu ada subject, kata kerja pertama ditambah i sama is plus object or complement. Is atau s ini kita bahas di bawah ya. Jadi kita akan bahas dulu rumusnya itu apa. Jadi negatifnya itu ada subject, to be-nya yang digunakan adalah do, does, dan ditambah not plus verb one plus object or complement. Nah, pertanyaannya menggunakan to be di depan, subjeknya di belakang. Jadi do, does plus subject plus verb one plus object or complement. Contoh positifnya adalah you play badminton. Kamu bermain badminton. Itu kalimat positif. Sedangkan kalimat negatifnya she doesn't love me, yaitu dia tidak suka saya. Jadi she doesn't love me, subject to be, verb one, object or complement. Nah, interrogatifnya itu do you know him? Apakah kamu mengetahuinya? Atau kayak apakah kamu kenal dia? Jadi do you love me? Sedangkan kalau kamu bertanya tapi kamu kurang yakin, jadi menggunakan not karena kamu negatif. Jadi kayak do not you believe me? Jadi kayak kamu nggak percaya aku. Jadi kayak pertanyaan yang kurang yakin. Jadi dia memakai not. Don't you believe me? Kamu nggak percaya aku? Apakah kamu kenal dia? Jadi kita interrogatif ini kita menggunakan inotasi pertanyaan ya. Jangan kayak apa kamu kenal dia? Apa kamu kenal dia? Enggak. Jadi kita harus ada inotasinya. Jadi apakah kamu mengenal dia atau kamu nggak percaya aku? Jadi kayak di akhir itu kayak ada tanda tanya. Begitu. Oke, jadi simple present tense menggunakan rumus kata kerja pertama. Nah, sekarang kita akan bahas itu penambahan i atau is. Penambahan i atau is di subjek tunggal seperti she, he, it, dan noun. Noun itu kayak nama atau animals, kata benda ya. Nah, penambahan i atau is hanya di kata atau di kalimat positif aja. Dia nggak bisa di kalimat negatif atau interrogatif. Dia hanya di kalimat positif.
Contohnya nih ya, kayak she plays badminton. Jadi ini S penambahannya S dan kata tunggalnya she. I atau IS digunakan di akhiran kata kerja yang SS atau SH, CH atau X atau O. Nah, yang pertama adalah SS. Kata kerja SS itu adalah kita gunakan kiss. Kiss ditambah IS, jadi kisses. Kisses me. Atau kata kerja yang akhirannya SH. Kata kerja akhiran SH itu wash, mencuci, yaitu washes. Yang ketiga ada SH, itu watch, menonton, watch. Yang menonton itu ditambah IS dan X-nya agak susah ya. Contohnya itu mix, jadinya mixes. O itu go, pergi, goes. Oke, paham ya? Itu contohnya. Jadi akhiran yang menggunakan kata O, X, C, H atau SH dan SS. Nah, menggunakan I atau IS tidak hanya dengan ini saja, tapi juga jadi konsonan Y menjadi I ditambah IS. Contohnya try, mencoba. Try, ini Y jadinya tries. Ditambah IS ya, tries, mencoba. Nah, habis itu vokal Y. Jadi vokal itu yang akhirannya ada Y-nya, kayak contohnya ditambah S, flies. Oke, paham ya? Jadi simple present tense yaitu adalah menyatakan kejadian yang fakta atau kejadian yang berturut-turut dilakukan. Kalimatnya kayak kalimat sederhana kita ucapkan, dan ini digunakan di waktu sekarang, nggak bisa di waktu lampau atau nggak bisa di waktu di masa depan. Jadi kalimat ini yang dilakukan sekarang atau ya time finalnya itu ada if you're ready atau today, hari ini. Oke. Nah, next kita ke tenses kedua. Oke, tenses yang kedua itu ada present continuous. Present continuous itu adalah kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi saat ini. Nah, penggunaan rumusnya itu ada subject tambah to be plus verb in. Oke. Jadi perbedaan dari simple present tense itu ada kata kerja dia menggunakan kata kerja pertama, sedangkan simple present continuous itu menggunakan kata kerja ditambah verb in. Nah, to be-nya itu ada am, are, is, yaitu am untuk subjek I, are untuk subjek you, we, they, she untuk subjek, is untuk subjek she, he, it. Oke. Contohnya nih ya, kayak the are playing. Oke, jadi time signalnya itu kayak kejadian kayak no, right now, no, dies. Jadi menunjukkan waktu sekarang yang sedang berlangsung. Jadi present continuous menggunakan verb in, sedangkan simple present tense menggunakan kata kerja pertama. Oke, yang ketiga itu ada present perfect, yaitu menyatakan aktivitas sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas. Rumusnya itu ada subject plus have, are, has plus verb kata kerja ketiga and object or complement. Oke,
Kita lanjut di nomor 4, yaitu ada present perfect continuous. Present perfect continuous yaitu dalam mengekspresikan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Bedanya dengan present continuous apa? Kan sama-sama berlangsung saat ini. Nah, bedanya yaitu adalah aktivitas ini dimulainya di masa lalu tapi masih berlangsung sampai sekarang. Nah, dalam present perfect continuous dia menggunakan time expression atau keterangan waktu yang itu ada since and for. Since adalah sejak, for adalah sama. Sejak itu bis verbal, yaitu ada I, you atau subject plus have, habis itu been plus verb in and sense of for. I have been working. Since 2015 gini. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada simple past. Simple past fungsinya adalah untuk menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Berbeda dengan simple present. Kalau simple present dia adalah menyatakan suatu kejadian di masa sekarang. Nah, kalau simple present tense dia menggunakan kata kerja pertama, sedangkan simple past dia menggunakan kata kerja kedua. Nah, oke. Subject plus verb 2, object or complement. Oke. Sedangkan dia untuk yang negatif subject did, not berubah menjadi kata kerja pertama. Nah, untuk interrogatifnya dia jadinya did, subject dan kata kerja pertama. Oke. Ini adalah rumus, yaitu ada subject, kata kerja kedua, dan object or complement. Nah, jadi simple past itu adalah menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi di masa lampau. Oke, selanjutnya nomor 6 itu ada past continuous, yang dimana past continuous ini untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu. Kayak ini. To be yang digunakan itu ada was dan were, yaitu was itu I see he it, sedangkan were itu you he they. Nah, dalam past continuous dia menggunakan kata kerja ditambah in. Contoh, I was shopping at the market yesterday. Oke, selanjutnya itu di nomor 7 ada past perfect tense. Past perfect tenses yaitu kejadian yang sudah terjadi atau sudah selesai di waktu lampau. Nah, bagaimana kita mengingat tenses ini? Kita hanya perlu mengingat bahwa tenses ini menggunakan had dan kata kerja ketiga. Oke, kalau dia negatif tinggal ditambahkan not. Nah, contohnya ada I had gone to Surakarta with my mother, dimana diucapkan setelah tidak di tempat dan berbeda. Kayak di misalnya Surakarta itu perginya kemarin. Nah, kita ini sudah ada di rumah dan kita menceritakan pada orang lain. Oke, next selanjutnya kita akan membahas tentang tenses ke-8, di mana tenses ke-8 adalah past perfect continuous. Past perfect continuous menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau setelah dan sedang dilakukan di masa lalu. Nah, kalau yang tadi itu menggunakan had untuk past perfect tense, di sini juga menggunakan had. Tapi had di sini had di sini
keterangannya adalah telah, dan been adalah to be, dan kata kerja ditambah ing. Nah, contohnya, had I been cooking for 12 minutes yesterday. Jadi kayak menceritakan pada saat itu memasak atau proses kemarin memasak diceritakan kembali di hari ini. Jadi ceritanya singkatnya kayak kemarin 12 menit saya memasak. Jadi saya menceritakan kepada teman saya bahwa kemarin saya memasak 12 menit. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tenses ke-9, di mana tenses ke-9 itu ada simple future. Simple future ini adalah menggunakan subject plus will and shall plus kata kerja pertama. Nah, ini untuk verbal. Sedangkan nominalnya subject, will, shall plus be dan object or complement. Kok nominalnya nggak pakai kata kerja sih? Oke. Di tenses yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa nominal tidak menggunakan kata kerja, namun diganti dengan noun. Ana, adjective, noun, dan adverb. Oke? Nah, apakah will dan shall digunakan di waktu yang sama atau berbeda? Oke. Will hanya digunakan untuk umum, bisa umum atau formal bisa, dan dia menggunakan semua subjek. Are, you, they, we, she, he, it. Nah, sedangkan shall dia hanya digunakan untuk I dan we. Ini formal shall. Nah, contohnya adalah she will understand tomorrow. Ya, she will understand tomorrow. Oke. Oke, untuk selanjutnya itu ada tenses yang ke-10. Tenses ke-10 itu adalah future continuous. Future continuous. Apa sih future continuous dan kapan digunakannya? Oke. Future continuous digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan datang dengan waktu yang lebih khusus. Paham ya? Jadi kayak misalnya contohnya tomorrow night atau besok malam, tomorrow morning atau besok pagi. Nah, itu sama kayak subject, will, and shall be plus verb in object or complement. Nah, kalau untuk nominalnya itu menggunakan subject, will, shall, be, dan object. Oke. Itu ada tenses ke-11, di mana tenses ke-11 itu adalah future perfect. Oke, future perfect. Future perfect itu digunakan untuk menyatakan perbuatan yang telah direncanakan sebelum dan akan selesai di waktu yang akan datang. Oke. Contohnya kayak Anna will have finished a book, a reading book by the end of this week. Seperti ini ya. Oke. Ini contoh future perfect. Anna will have finished a reading book by the end of this week. Oke. Jadi future perfect itu rumusnya Anna itu ya the subject, dan will plus have plus
verb 3, and object or complement. Oke, selanjutnya itu tenses ke-12, di mana tenses ke-12 adalah future perfect continuous. Apa sih future perfect continuous? Yang pertama adalah future perfect continuous menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Biasanya dia memakai time durasi seperti future perfect, yaitu since and for. Nah, yang kedua adalah menyatakan kejadian yang akan telah sedang berlangsung di waktu yang akan datang ketika kejadian lain terjadi. Contohnya kayak my mother will have been cooking right after I go home. Oke, selanjutnya itu ada tenses yang ke-13, yang dimana tenses tersebut adalah past future. Past future digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan terjadi di waktu lampau, tetapi perbuatan tersebut tidak jadi dilakukan atau gagal karena sebab tertentu. Nah, biasanya terdapat penggagalan berupa but, tetapi, atau unfortunately. Contohnya she would go to Bali last week. She would go to Bali last week, but her sister got an accident. And she did. Okay, so she canceled. Oke, nih ya kata penggagalan. Oke, selanjutnya itu ada tenses ke-14, di mana tenses ke-14 itu adalah past future continuous. Past future continuous digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan telah sedang terjadi di waktu yang akan datang. Kayak contohnya nih ya, misalnya he will be waiting there. Ini rumusnya ya, rumus to be-nya dia menggunakan ini ditambah be dan kata kerja tambah verb in. Jadi he will be waiting there itu adalah dia akan sedang menunggu mereka. Oke? Jadi past future perfect ini adalah digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan telah dikerjakan di waktu yang akan datang di masa lampau. Contohnya she will have come by Agustus last year. Kayak dia akan telah datang menjelang bulan Agustus tahun lalu. Oke. Yang kedua adalah digunakan untuk conditional sentence tipe 3. Kayak mana contohnya itu? Oke. Contohnya seperti ini. If I had built my house, I will have invited you. Andaikan, bro. Conditional sentence tipe 3 ini adalah andaikan, yaitu menggunakan if, I. Oke, selanjutnya tenses terakhir yang ke-16 itu ada past future perfect continuous. Past future
perfect continuous adalah digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan sedang terjadi di waktu yang akan datang di masa lampau. Nah, rumusnya bagaimana? Rumus verbalnya itu ada subject plus to be plus have been. Kata kerja tambah verb ing. Oke, ini rumus verbal positif. Sedangkan rumus nominal positifnya subject shall have been. Cek komplement. Oke, jadi nominal dia tidak menggunakan verb ing karena dia bisa menggunakan noun. Oke. Nah, dan dari saya penjelasan singkat tentang tenses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.